STAN. CMO tugasnya ini, marketing and sales, branding, workshop, dan risk management. Kalau CFO, finance, accounting, administration, dan legal. COO, compliance, logistik, human capital, dan company function. Kalau CTO, ICT technology, ICT itu information, communication, telecommunication, ICT ya. Terus infrastruktur, data and research, dan development. Nah, 4 orang ini ketika berbicara nanti ada skema platformnya gimana, pengembangan konten gimana, terus ada gedung infrastrukturnya, ini semua akan menjadi tanggung jawab dari direksi ya, namanya direksi. Oke. Nah, di bawah ini, nah kembali ke teman-teman, fondasinya ada di sini. Di bawahnya ada layer 2, namanya general manager, GM. Memang ini dirangkap satu orang, ya. Dari CMO juga merangkap GM, Bu Eni Triana. Di bawahnya ada perwakilan dari AJV BDS, ini Pak Ganjar dari AJV, ini Dora staf saya, Karina juga staf saya, dan Riksi juga staf saya di BDS dan PTSA. Ini jalan semua secara struktural, maka ini menjadi fondasi di sini Pak. Jadi ketika berbicara pemerintah, bahkan ada NGO luar negeri ya, kayak UNESCO, World Bank, pada saat mereka meriset tentang desa, SDGs desa, itu kita udah berpikir membawa mitra luar negeri agar mereka mengembangkan potensi di desa-desa yang kayak di Jepang ada sebuah desa yang dia menjadi bahan bakunya motor Toyota, perusahaan otomotif Toyota itu di desa gitu. Dan itu ketika dibuat dokumenter gitu ya, kayak research, bisa jadi ada beberapa desa yang di Jawa Barat yang memang itu pusat sesuatu gitu. Jangan hanya dodol yang diangkat dari kafe, pasti ada di sini misalkan. Itu diangkat, kita bawa tidak hanya nasional untuk support tapi dari internasional. Karena jalur kita banyak. Nah, di sini ada istilah ya. Nah, sama-sama belajar dari sini. Di sini ada istilah namanya, ini baru draft istilah yang mudah-mudahan mulai terbiasa. Ya teman-teman jangan berpikir ngomongin editing ya, jangan pusing kayak dulu. Ini bicara area branch manager. Bahasanya manajer yang memimpin area. Area yang itu adalah kabupaten. Enggak ada istilah iri nantinya. Wah, kok tiba-tiba kok Pak Haji Syukur itu jadi manajernya Kabupaten Subang. Mungkin nanti akan ada pertanyaan itu muncul. Karena semua orang itu ketika belum tahu tidak akan terasa apa-apa. Ketika tahu dan berprospek pasti akan bertanya, kok bisa? Ada apa? Gitu kan Pak ya? Tapi kita ngapain tulus saja. Ini semua tidak akan pernah kita merekayasa untuk takut ini, enggak. Jalani aja. Ingat gak puisinya Pak Muhammad Hatta? Ya, insya Allah saya sedang menulis. Kalau nggak salah mau jadi jingle musik video satu desa satu TV. Saya akan share langsung. Jadi kata Muhammad Hatta begini. Indonesia tidak akan bercahaya hanya karena obat besar dari Jakarta. Sesungguhnya Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin kecil dari desa. Filosofi beliau founding father Indonesia terasa banget hari ini. Sampai detik ini siapapun presidennya terasa nggak desa terbangunkan. Yang terasa adalah informasi yang kata Pak RK menyetujui gagasan KPD Jabar program satu desa satu meja itu. Ketika TV terestrial off, ketika nggak off pun, zamannya belum digital ya, konten daerah kan nggak terangkat ya. Bapak terangkat ke desa Subang, terangkat nggak ke Metro, mungkin nggak pernah ada dan nggak pernah mimpi yang juga nggak mungkin lah. Sekarang dibalik, desa bakal menjadi pengganti kata bos Mardigu 2030 nggak ada lagi RCTI, nggak ada lagi Net TV, nggak ada lagi Trans. Yang ada adalah pribadi-pribadi yang bikin konten sendiri. Udah kelihatan semua artis bikin akun di YouTube sendiri. Ini gambarannya. Oleh karena tersebut, peran satu desa satu TV ini menjadi puncaknya ada di sini. Dan kami bayangkan kalau ini sudah akan kita hilangkan orang-orangnya, yang akan jalan siapa? Kepala desa. Saya bilang sama kawan kita tuh bawa sebagai gateway saja. Setelah kita bawa, nanti harus kompak semua kepala desa se-Jawa Barat. Karena bakal jadi roadmap nasional kan gitu. Jadi tidak boleh ada kepala desa yang menyendiri. Atau ada satu grup kepala desa bikin WA grup. Gua pengen dominan, gua tuh anak bangsa, anak raja, enggak juga begitu. Kepala desa yang aktif, punya spirit kayak Muhammad Hatta, dia tunjukkan performance dan perjuangan, no pain no gain, nggak ada perjuangan, nggak ada hasil gitu ya. Kalau dia hanya nyuruh, tapi spiritnya nggak kelihatan juga akan nggak jalan. Karena rakyat akan melihat. Gitu. Saya yakin kalau ini terjadi seperti kemarin,
KPID menanya Ibu Kades dari Cirebon, Ibu Dias, perempuan pertama ya. Tiba-tiba dia udah nangkep, iya, ketika mau bangun di desa TV itu apa? Pulang itu ada mall garage, ada banyak bank-bank di desanya dia itu kan, ada banyak perusahaan, ada banyak kuliner, ada penginapan. Udah daripada iklankan ke Traveloka, iklannya ke Sutawinangun lokal gitu ya. Berarti dia udah nangkep gitu. Makanya saya lihat itu semua bisa jalan kalau kita tuh jadi satu padu seperti sapu lidi ya. Jadi kepala desa yang ada di Jabal 5.000 itu harus jadi satu lidi. Nah untuk mengikatnya dengan manajemen, jadi yang berjalan sistem kayak sekolah lah. Mau siapkan kepala sekolahnya orang pasti akan daftarkan anaknya. Belajar ada gurunya, ada yang TU-nya, sampai diganti 20 kepala sekolah terjalan ke sekolah. Begitulah hasilnya. Dan ini yang kata Pak Wan, ini pengabdian beliau terakhir. Kalau secara umur orang pensiun umur 54 selesai. Dia ngurus itu. Dan jalan ke Taman Mini, ke Taman Impian Jaya Ancol, ke Taman Marga Satu Ragunan, ke Taman Tanjung Tiga gitu ya. Udah, enggak, Pak Wan malah berbecek-becek tadi. Makan kerupuk Subang. Oke, jadi Pak Kades yang Subang sudah ada namanya di sini Pak, struktur Syukur Pak. Pak Subang Syukur ini Pak Syukur ini. Jadi branch manager area Pak, kami tunjuk, bukan karena nepotisme dan KKN, bukan, karena the first come. Kalau ditanya saat itu yang dipilih adalah desa, ibu desa apa Bu? Desa Baru. Ya mungkin bukan desa apa tadi 3 langsung itu gitu. Tapi kontrol Allah ya, semua itu udah ada jalurnya lah. Kita tinggal terima dan kita bergabung. Gitu. Jadi Bapak kami angkat menjadi area branch manager untuk mengelola Kabupaten Subang. Jumlahnya berapa? Ini sempat kalau nggak salah ya kami hitung dalam statistik ada 245. Tugas Bapak adalah tadi 3 tahap Pak. Ngumpulin sosialisasi dalam satu desa di aulanya. Kalau mau simpel di sebuah tempat ya di gini ada 24 desa ya supaya efektif, atau bikin acara di sebuah penginapan hotel gitu ya. Kita ngobrol, perlu biaya, misalkan apa? Ngobrol. Kita ada skema musyawarah gitu. Oke, supaya nggak kita mubazir uang makan sekian, supaya efektif saja ya kita bikin satu tempat. Berarti kalau misalkan 245 dibagi 5 kali aja berapa kira? 245 berapa dibagi 5 berapa kali? Hah? Berarti 50 kali di tempat yang bisa ngumpul 50 orang. Tinggal ngopi daratnya berapa makan minum 9-10-nya. Jadi kita itu selesai, sudah paham, yuk kita ajak ke hotel papan Pandaya. Di sini ada papan Pandaya enggak? Kemarin kita bayar mahal juga ya Pak. Satu pack itu dikasih harga 400.000 Pak, satu orang. Karena bukan masalah mahal ya, tapi ketika di awal tuh harus ada impresi yang bagus ya Pak. Kayak anak pertama lahiran jangan di rumah dukun, tapi di rumah Pondok Indah misalkan bisa kan? Atau tempat yang spesial. Nah kami anggap Pak Kades Syukur spesial. Bogor, Subang, Garut gitu spesial. Jadi kita pengen di Papandayan. Mungkin besok di rumah siapa di Hotel Melati jangan-jangan. Enggak lah, soal prestasi dan investasi lah. Jadi Pak Kades di sini akan membawahi manajer, istilahnya manajer, karena startup Pak. Bukan membawahi kepala desa loh ya Pak istilahnya Pak. Tapi dalam program ini satu desa tapi semacam bahwa leader koordinasinya adalah dengan Pak Kades Pak Syukur. Mohon maaf nanti ada kartu nama, ada surat pengangkatan sehingga tidak akan merasa ujuk-ujuk pemerintah tidak. Malah bisa jadi di roll nanti kan. Setiap setahun ada pergantian sehingga ada pengalaman baru gitu ya. Sementara Pak Kades benar-benar harus bekerja keras atau bekerja cerdas ya Pak. Sehat Pak? Pak ini berapa Pak? Ini berapa Pak? Belum sehat Pak. Hari ini suhunya berapa Pak? 39. Oh 3 gram. Oke Pak Kades sudah selesai di sini. Jadi branch manager tugasnya apa Pak Kades? Berarti Pak Kades nggak kerja sendirian. 9 orang yang mana diajak adalah bagian dari manajemen. Tinggal Bapak suruh, lu ke dari 25 dibagi 5 kasih ongkos Pak Kades. Naik taksi atau naik Grab terserah atau naik Gojek. Ngumpulin kepala desa. Caranya gimana ya? Bikin kreatif cara lah. Biar dia impresi. Pak Kades bawa pisang ke desa mana gitu kan. Atau kasih sesuatu lah. 10 desa yang join gitu ya bisa mengumpulkan apa desa, dia dapat door prize sama Pak Kades. 1 ruko di desa pasar gitu ya. Oke, selesai. Pertama adalah operational staff. Nah, perlu Pak Kades. Dari 10 orang tadi minimal dilibatin. Kalau nggak cukup 10, boleh mengajak orang yang temanya relawan loh ya. Karena bicara penggajian ketika ini udah jadi jalan. Setiap semua orang pasti ada berbicara
hak dan kewajiban. Dan ingat, kita ngebangun awal, ya. Kayak kemarin Pak Wawan ya bahasakan pemerintah nggak modalin Pak ya. Tuh. KPD nggak modalin, AJP nggak modalin, yang modalin siapa? BDS. Dan kami nggak nuntut sebagai hutang, enggak. Anggaplah kemarin itu sebagai apa ya? No pain, no gain. Jadi berkorban. Okay. Sehingga pada akhirnya ada operational staff, ada teknologi staff, juga ada beberapa orang yang kita pandu nih. Secara ICT saya akan bantu ajar, belajar bikin coding, programmer platform, sampai sisi broadcast software, sampai dia paham tentang cloud storage, dia paham tentang aplikasi. Lama-lama di desa ada orang-orang IT loh, walaupun dia nggak S1-nya di UGM atau di BINUS. Ya. Dan dia langsung kerja di satu desa satu. Bayangin nggak, di Jakarta ada 37 lantai, 27-nya kita sewa, itu adalah kabupaten yang ada di Jawa. Di Bandung belum ada ya. Coming soon, insya Allah Bandung Creative Hub itu gedung buat acara-acara. Insya Allah kita akan jadikan base camp satu desa satu TV. Itu pernah lihat kan Bandung Creative Hub itu? Ya insya Allah kita udah bilang kawan setelah jadi ini mungkin bulan April sebelum grand launching kita udah pakai base camp di Bandung di situ, Bandung Creative Hub. Kalau di sini ada apa kita tinggal nunjuk aja Pak. Di mana? Nanti Pak Bupati kita ajak ngobrol. Oke. Terus yang keempat yang ketiga marketing staff. Sama dengan finance staff. Jadi ini semua sebenarnya diajari oleh yang CMO, marketing, financial, operational sama teknologi. Bahasa begitu. Tapi bisa japri, bisa datang, bisa video zoom dan yang lain. Jadi nanti Pak Kadis tinggal memilih siapa 10 orang tadi yang akan terlibat sebagai operational staff. Job desk apa operational, Bu Adi bisa bantu nanti. Terus di sini ada teknologi, marketing sama. Ini semuanya. Oke. Jadi nanti ada SK-nya sejak tanggal 27 kita menunjuk Pak Kades sebagai branch area untuk mengelola wilayah desa di Kabupaten Subang. Termasuk Bu Kades sama Pak Kades yang sekarang baru mungkin juga saya pikir bisa dilibatin di manajemen pusat ya Pak. Ada prestasinya nih Pak. Ya, mau ikut gitu walaupun sibuk gitu Pak ya. Terus kalau yang lain sama kurang lebih seperti ini. Saya kira dan kami sudah ngobrol juga tadi dengan direksi. Jujur saja ya Pak. Telkom, tahu Telkom? Yang punya banyak perusahaan gitu ya. PT Telkom, IndiHome, ada apa lagi. Dia sudah mulai daftar listing ke kita sebagai konsorsium. Di belakang PT BDS. Di belakang saya juga sebelumnya, di belakang kita Pak ya, PT Telkom Satelit, Telkomsat. Itu bukan kita dibayar mereka, nggak pernah. Konsep itu nggak pernah. Tapi lu punya apa? Gue punya investasi satelit. Gue kasih dibuat televisi pendidikan. Kontrak dengan kita akhirnya sebagai member konsorsium. Tadi kita ke gedung Telkom Japati Bandung. Ya Pak ya, makanya agak terlambat, maksudnya 1 jam selesai. Ternyata mereka oke setuju Pak, kita bantu desa. Di belakang kita dia akan menyiapkan konten kayak IndiHome jadi apa dengan kita, seterusnya. Dan dia sepakat karena dia banyak sekali memberikan desa-desa ya. Ada yang CSR tau nggak ya, siapa? Tapi belum kelihatan wujudnya gitu. Dengan satu desa itu mereka merasa ya dibangunkan mini broadcast center, ada sistem penyiaran secara komersialisasinya, itu yang mereka tertarik. Kebetulan memang yang menjadi dirutnya adalah direktur enterprise business service itu anak buahnya Pak Wan waktu beliau menjabat. Di WA sekali langsung 3 hari langsung pertemuan 2 kali. Itu menurut kami sebuah prestasi ya buat Pak Wan sebagai orang Telkom yang mau mengabdi buat desa. Pak Wan nggak dibayar oleh Telkom, nggak dibayar Telkomsat, tapi semua akan membantu terlibat. Teman-teman nggak akan jalan sendiri. Oke, selesai ini semua, kita masuk ke tataran ini buat gue ini apa namanya? Tadi satu tiap 1 bulan target kita dalam setahun 5.800 desa ya, 5.800 desa kita usahakan setahun selesai. Target kita setahun selesai. Jadi kalau 5.800 sekian dibagi 12 bulan, sebulan itu kurang lebih ada 400 mini broadcast center yang kami akan bangun. 5 di awal, makanya bisa jadi progresif 5, 50, 100 atau 200. Tapi 1 tahun harus selesai. Bayangkan dulu ada TVRI Jakarta Pusat, TVRI Lombok, Bali, Jogja kan begitu kan? Ini ada desa satu yang di 5 kabupaten, terus menyebar ke 27 kabupaten. Di sini ada 27 kabupaten. Menurut saya ini ceritanya menarik, tapi challenge-nya luar biasa. Oleh karena butuh manajemen, teman-teman yang 10 orang dengan Pak Kadis adalah bagian yang harus dilibatkan. Ya, nanti kalau tiba-tiba sebulan 2 kali, Pak Kadis,
ajak manajemen induk tujuan ke Bandung. Kita meeting Pak. Harus datang Pak. Kalau nggak datang mungkin sahamnya berkurang Pak. Contoh saja ini. Oke, kurang lebih begitu. Kira-kira dalam gambaran teman-teman semua, ngebayang nggak kita tuh sama seperti Gojek di awal. Jangan lihat di aplikasinya ya. Itu ketika orang lihat sebagai user, taunya kan oh, Gojek murah, 25 kilo, klik dulu ya. Silakan di sini Pak.